Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait dengan sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Sebelum penjelasan materi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Andini Puspitoningrum, dengan NIM 195221131, dan rekan-rekan saya Amalisa Iswahyuna Liviana dengan NIM 195221129. Saya Yuliana NIM 195221157. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penentuan biaya. Dalam sistem penentuan biaya, proses akumulasi biaya untuk setiap unit produk dipengaruhi oleh waktu pembebanan biaya-biaya tersebut. Pembebanan biaya untuk masing-masing unit produk dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu 1. Sistem biaya yang sesungguhnya atau biaya historis. Sistem biaya yang sesungguhnya atau historical cost system adalah sistem perhitungan biaya yang mana biaya dibebankan pada produk saat biaya tersebut telah terjadi atau biaya yang sesungguhnya telah dimanfaatkan. Penyajian laporan biaya historis dilakukan setelah seluruh aktivitas operasional selesai atau dilakukan pada akhir periode akuntansi. Tujuan sistem biaya ini adalah menentukan biaya atas produk atau jasa secara tepat atau akurat. Yang kedua, ada sistem biaya yang ditentukan di muka atau biaya standar. Sistem biaya yang ditentukan di muka adalah sistem perhitungan biaya yang mana biaya dibebankan pada produk sebelum proses produksi atau aktivitas jasa dimulai dikerjakan. Sistem perhitungan biaya yang ditentukan di muka tersebut dapat dijadikan sebagai standar biaya melalui penentuan besarnya tarif atau standar harga dan standar kualitas. Di sisi lain, biaya sesungguhnya juga dapat dilakukan pencatatan, sehingga apabila ada selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang ditentukan di muka atau biaya standar, dapat dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih tersebut. Penentuan sistem biaya ini digunakan manajemen sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya. materi yang selanjutnya yaitu pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah bagaimana cara untuk menentukan biaya pada biaya produksi atau objek untuk produk dengan maksud tujuan tertentu. Nah, untuk pembebanan biaya ini bisa melibatkan seluruh unsur biaya yang digunakan saat produksi dan bisa juga untuk menggunakan unsur-unsur yang hanya bersifat variabel saja. Untuk metode-metode pembebanan biaya dibagi menjadi dua. Ada metode penyerapan penuh dan ada juga metode dengan biaya variabel. Cara untuk menentukan pembebanan biaya dibagi menjadi dua metode. Yang pertama itu ada metode perhitungan biaya dengan penyerapan penuh. Nah, di situ dimaksudkan itu adalah full costing, di mana menghitung biaya produksi dengan melibatkan seluruh unsur-unsur biaya yang digunakan saat produksi berlangsung. Contohnya, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan ada juga biaya overhead pabrik secara tetap. Di sini biasanya informasi itu digunakan untuk kepentingan pihak secara eksternal. Untuk perhitungannya, contoh ada di sebelah saya. Nah, di situ ada bahan langsung, ada tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan ada juga biaya overhead pabrik secara tetap. Di situ dengan menjumlahkan seluruh biaya yang digunakan. Untuk yang metode yang kedua itu ada metode perhitungan dengan biaya variabel. Di situ menggunakan biaya produksi dengan menggunakan unsur-unsur biaya yang hanya bersifat variabel. Contohnya, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan ada juga biaya produksi dari pabrik secara variabel. Dan yang terakhir, untuk biaya overhead pabrik secara tetap itu digunakan atau dilakukan secara periodik. Nah, contohnya seperti gambar di samping itu. Jadi biaya ketiga tersebut
dijumlahkan dan akan mendapatkan total biaya yang dilakukan secara variabel. Akumulasi biaya. Akumulasi biaya sangat dipengaruhi oleh cara perusahaan melakukan aktivitas produksi. Berikut beberapa sistem yang dapat digunakan dalam akumulasi biaya, diantaranya 1. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing adalah metode akumulasi biaya yang didasarkan pada setiap pesanan pelanggan, batch atau lot, sehingga fokus penelusuran biaya ada pada pesanan pelanggan, batch atau lot tersebut. 2. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing adalah metode akumulasi biaya yang didasarkan pada satuan waktu untuk setiap departemen, sehingga fokus penelusuran biaya ada pada masing-masing departemen. 3. Sistem perhitungan backwards costing adalah metode akumulasi biaya dengan memperhitungkan biaya-biaya dari akhir proses menggunakan informasi akuntansi yang tersedia di akhir proses atau setelah akhir proses produksi dinyatakan selesai atau di akhir periode. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penentuan biaya. Dalam sistem penentuan biaya, proses akumulasi biaya untuk setiap unit produk dipengaruhi oleh waktu pembebanan biaya-biaya tersebut. Pembebanan biaya untuk masing-masing unit produk dapat dikelompokkan menjadi 2 sistem, yaitu 1. Sistem biaya yang sesungguhnya atau biaya historis. Sistem biaya yang sesungguhnya atau historical cost system adalah sistem perhitungan biaya yang mana biaya dibebankan pada produk saat biaya tersebut telah terjadi atau biaya yang sesungguhnya telah dimanfaatkan. Penyajian laporan biaya historis dilakukan setelah seluruh aktivitas operasional selesai atau dilakukan pada akhir periode akuntansi. Tujuan sistem biaya ini adalah menentukan biaya atas produk atau jasa secara tepat atau akurat. Yang kedua, ada sistem biaya yang ditentukan di muka atau biaya standar. Sistem biaya yang ditentukan di muka adalah sistem perhitungan biaya yang mana biaya dibebankan pada produk sebelum proses produksi atau aktivitas jasa dimulai dikerjakan. Sistem perhitungan biaya yang ditentukan di muka tersebut dapat dijadikan sebagai standar biaya melalui penentuan besarnya tarif atau standar harga dan standar kualitas. Di sisi lain, biaya sesungguhnya juga dapat dilakukan pencatatan, sehingga apabila ada selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang ditentukan di muka atau biaya standar, dapat dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih tersebut. Penentuan sistem biaya ini digunakan manajemen sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya. Aliran biaya pada perusahaan manufaktur. Tidak banyak perbedaan antara siklus akuntansi biaya dengan siklus akuntansi keuangan, karena siklus akuntansi biaya terkait dengan proses produksi yang diawali dengan pengelolaan bahan baku sampai dengan penyimpanan produk jadi di gudang. Untuk aliran biaya di perusahaan manufaktur, pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa aliran biaya di perusahaan manufaktur dimulai dari pembelian bahan menjadi persediaan bahan dan disimpan di gudang. Proses produksi dimulai dengan pengolahan bahan langsung serta pembebanan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sebagai biaya produksi. Produk yang telah selesai diproses dipindahkan ke gudang produk jadi sebagai persediaan produk, jadi untuk selanjutnya dijual kepada pelanggan. Tujuan dari akuntansi biaya di perusahaan manufaktur ini adalah menyajikan informasi biaya produk baik secara keseluruhan maupun per unit dari suatu produk. Persediaan bahan. Pembelian bahan atau langsung dan tidak langsung dari pemasok. Pada tanggal 3 Desember tahun 2010, perusahaan membeli bahan untuk kepentingan produksi dari pemasok sebesar 3 juta secara kredit. Bagaimana untuk jurnalnya?
pada tanggal 3 Desember dicatat sebagai debit persediaan bahan. Karena membeli persediaan maka akan bertambah di bagian debit yaitu 3 juta, dan karena membayar secara kredit maka dicatat sebagai utang usaha di bagian kredit sebesar 3 juta. Pemakaian bahan langsung dan bahan tidak langsung. Pada tanggal 7 Desember tahun sekian, bagian produksi menggunakan bahan untuk proses produksi dengan rincian sebagai berikut. Bahan langsung sebesar 2.500.000, bahan tidak langsung sebesar 300.000. Untuk jurnalnya dicatat sebagai tanggal 7 Desember untuk akunnya produk dalam proses sebesar 2.500.000 di bagian debit, dan untuk biaya overhead pabrik aktual sebesar 300.000 di bagian debit, dan persediaan bahan penjumlahan dari produk dalam proses dan biaya overhead pabrik aktual dijumlahkan di bagian kredit yaitu 2.800.000. Pelunasan utang usaha ke pemasok. Pada tanggal 17 Desember tahun sekian, perusahaan melakukan pembayaran utang usaha atau pembelian bahan ke pemasok sebesar 3 juta. Bagaimana untuk jurnalnya? Dicatat pada tanggal 17 Desember, karena melunasi utang, maka utang usaha di bagian debit sebesar 3 juta. Yang berkurang adalah kasnya sebesar 3 juta di bagian kredit. Biaya upah dan gaji. Perhitungan upah dan gaji karyawan perusahaan. Pada tanggal 20 Desember tahun sekian, perusahaan menghitung upah dan gaji secara keseluruhan sebesar berikut. Upah dan gaji 3.800.000, pajak penghasilan karyawan 200.000. Nah, bagaimana untuk jurnalnya? Dicatat pada tanggal 20 Desember. Biaya upah dan gaji sebesar 4 juta didapat dari penjumlahan kredit, utang upah dan gaji, dan utang PPh karyawan sebesar masing-masing 3.800.000 dan 200.000. Distribusi upah dan gaji ke masing-masing departemen. Pada tanggal 20 Desember tahun sekian, perusahaan melakukan pendistribusian upah dan gaji dengan rincian untuk Departemen Produksi sebesar 2 juta atau 1.800.000 untuk tenaga kerja langsung dan 200.000 untuk tenaga kerja tidak langsung. Departemen Pemasaran 1.100.000 serta Departemen Administrasi dan Umum sebesar 900.000. Nah, bagaimana untuk jurnalnya? Dicatat pada tanggal 20 Desember nama akun produk dalam proses sebesar 1.800.000 di bagian debit, biaya overhead pabrik aktual 200.000 di debit, beban pemasaran 1.100.000 di bagian debit, dan beban administrasi dan umum di bagian debit 900.000. Untuk di bagian kredit, biaya upah dan gaji sebesar 4 juta total dari bagian debit. Pembayaran upah dan gaji ke karyawan perusahaan. Pada tanggal 25 Desember tahun sekian, perusahaan membayar upah dan gaji ke seluruh karyawan sebesar 3.800.000. Jurnalnya dicatat pada tanggal 25 Desember untuk nama akun utang upah dan gaji di bagian debit sebesar 3.800.000, dan karena perusahaan membayar upah dan gaji maka yang berkurang itu kas di bagian kredit sebesar 3.800.000. Pembayaran pajak penghasilan karyawan ke kas negara. Pada tanggal 31 Desember tahun 2010, perusahaan membayar pajak penghasilan karyawan ke Bank Persepsi sebesar 200.000. Nah, bagaimana untuk jurnalnya? Di bagian debit dicatat sebagai utang PPh karyawan sebesar 200.000 di bagian debit, dan karena membayar maka kas akan berkurang di bagian kredit yaitu sebesar 200.000. Biaya overhead pabrik BOP aktual dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu
Perhitungan BOP aktual selama proses produksi. Pada tanggal 26 Desember tahun 2010, perhitungan biaya overhead pabrik aktual selama bulan Januari tahun 2010. Selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung sebesar 2.170.000 dengan rincian sebagai berikut. Pengeluaran tunai untuk barang habis pakai sebesar 400.000, pemakaian suku cadang sebesar 200.070, pemakaian bahan bakar dan pelumas sebesar 120.000, biaya asuransi pabrik yang telah jatuh tempo atau biaya dibayar di muka sebesar 650.000, penyusutan mesin pabrik sebesar 740, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 400.040. Dan bagaimana untuk jurnalnya? Dicatat pada tanggal 26 Desember. Biaya overhead pabrik aktual total dari kas, persediaan suku cadang, persediaan bahan bakar dan pelumas, asuransi dibayar di muka, akumulasi penyusutan mesin pabrik, akumulasi penyusutan bangunan pabrik. Total dari kas sampai dengan akumulasi penyusutan bangunan pabrik yaitu 2.170.000 dicatat sebagai biaya overhead pabrik aktual di bagian debit. Pembebanan BOP aktual. Pada tanggal 27 Desember tahun 2010, perusahaan membebankan biaya overhead pabrik aktual ke dalam proses produksi sebesar 2.670.000 dengan rincian sebagai berikut. Biaya bahan tidak langsung sebesar 300.000, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 200.000, dan biaya overhead pabrik lainnya sebesar 2.170.000. Nah, bagaimana untuk jurnalnya? Tanggal 27 Desember, nama akun yaitu produk dalam proses sebesar 2.670.000 dicatat sebagai debit, dan biaya overhead pabrik aktual dicatat di bagian kredit sebesar 2.670.000. Untuk keterangannya, pembebanan BOP ke dalam proses produksi. Penyelesaian proses produksi. A. Persediaan produk jadi dan produk dalam proses akhir periode. Pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan telah menyelesaikan proses produksi dengan rincian biaya bahan langsung sebesar 2.500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.800.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 2.670.000, yang mana biaya sebesar 6.200.000 merupakan produk jadi yang langsung disimpan di gudang, sedangkan biaya sebesar 770.000 merupakan persediaan produk dalam proses. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penyelesaian produk atau produk jadi dan produk dalam proses. 31 Desember, persediaan produk jadi debit 6.200.000, produk dalam proses kerja kredit 6.200.000, keterangan pencatatan produk jadi di akhir periode. Persediaan produk dalam proses debit 770.000, produk dalam proses kredit 777.000, keterangan pencatatan produk dalam proses dan di akhir periode. 5. Penjualan atau penyerahan produk jadi ke pelanggan. A. Penjualan atau penyerahan produk kepada pelanggan atau customer. Pada tanggal 8 Januari 2011, perusahaan menjual atau menyerahkan produk ke pelanggan sebesar 8.400.000 secara kredit, yang mana beban pokok penjualan sebesar 6.200.000. Berikut ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat penyerahan produk jadi ke pelanggan. 8 Januari 2011,
2011. Piutang usaha debit 8.400.000, penjualan kredit 8.400.000, keterangan penjualan produk ke pelanggan secara kredit. Beban pokok penjualan debit 6.200.000, persediaan produk jadi kredit 6.200.000, keterangan pencatatan beban pokok penjualan atas penjualan produk jadi. Penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan. Pada tanggal 8 Januari 2011, perusahaan menerima pelunasan piutang dari pelanggan atau customer sebesar 8.400.000. Berikut ayat jurnal untuk mencatat pelunasan piutang dari pelanggan. Tanggal 27 Januari 2011, kas debit 8.400.000, piutang usaha kredit 8.400.000, keterangan penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan. Laporan keuangan perusahaan manufaktur. Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi selama satu periode akuntansi. Laporan tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur memerlukan adanya informasi tambahan untuk kepentingan internal atau manajemen. Beban pokok penjualan di laporan laba rugi dicantumkan nilai totalnya atau agregat bagi kepentingan publikasi atau eksternal, dan memerlukan informasi tambahan secara lebih terinci bagi kepentingan pihak internal atau manajemen. Sekian penjelasan materi dari kami kelompok 2. Apabila ada salah kata atau penyampaian kurang lengkap, mungkin teman-teman bisa memberikan saran atau pertanyaan yang mungkin kurang dimengerti dari penjelasan tadi. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.